dipersembahkan oleh masih menunggu tim yang sedang melakukan presentasi karena ada waktu 25 menit bagi mereka untuk melakukan presentasi dan juga tanya jawab. Nah, setelah tim yang satu ini selesai, masuk berikutnya adalah tim capung. Tim capung ini punya ide bisnis menggabungkan antara teknik fotografi dan video dengan pesawat aeromodeling. Jadi mereka akan melakukan foto dan juga video dari udara. Nah, kira-kira akankah mereka menerbangkan pesawatnya di dalam ruang presentasi? Tidak hanya bermain ya, tapi juga melakukan riset, dan dari riset tersebut kita membuat alat-alat sendiri dengan mudah. Inilah presentasi tim capung asal Universitas Gadjah Mada. Dendi Pratama sebagai leader membuka presentasi bisnisnya dengan paparan produknya. Dendi menjelaskan bahwa bisnis aerial foto dan video sudah tumbuh di pasar luar negeri. Namun tidak demikian di dalam negeri, sekalipun pasarnya cukup tersedia. Ini mungkin karena jika tidak memproduksi sendiri, biaya pengadaan pesawatnya saja bisa tinggi. Nah, ini dia bedanya sama tim capung. Mereka rupanya fokus menggunakan inovasi teknologi peralatan yang dikembangkan sendiri di laboratoriumnya. Dengan produksi sendiri, biaya pengadaan alat pun jadi murah. Keseriusan tim capung berbisnis jasa foto dan video udara ini terbukti mereka sudah memiliki tim riset dan pilot handal. Selain memiliki juga tim profesional di bidang fotografi dan videografi. Target pasarnya jelas, mereka yang membutuhkan jasa foto dan video dari udara. Jasa mereka sudah dipakai oleh beberapa stasiun televisi, juga berbagai kalangan swasta lainnya. Dengan biaya produksi yang rendah, mereka pun berani menawarkan harga murah, namun tetap dengan kualitas yang berkelas. Termasuk spionase. Seperti apa video hasil liputan dari perangkat capung ini? Kami ada video yang ini kami perlihatkan kepada bapak-bapak yang di sekalian. Daya jangkaunya untuk yang pesawat itu tanpa autopilot sekitar 1 km, dengan autopilot bisa 10 km Pak, karena nggak dikendalikan pilot tapi diprogram. Kalau yang ini itu 100 meter ketinggiannya, kemudian untuk jarak jangkauan selama masih terlihat sama pilotnya masih bisa digunakan. Nah, ini beberapa contoh adegan yang kita ambil. Ini crop circle yang di Jogja. Kita ambil untuk Metro TV dan beberapa stasiun TV swasta lainnya. Kompetitor tidak langsung saya bisa ungkapkan ini beberapa pilihan foto udara konvensional. Yang paling murah ada Strike, itu 8 juta per jam. Sementara kita memasang tarif untuk pricingnya antara 3 juta sampai 10 juta per hari, bukan per jam. Oke, lanjut. Ini 4P kita, place-nya, produknya, kemudian promotionnya. Karena kita lebih banyak B2B, kita lebih menggunakan media online sebagai profil. Tapi yang paling kita gunakan adalah direct marketing. Dan yang paling kita tekankan adalah CSR. Kenapa? Karena kebanyakan kita diketahui publik dari CSR kita. Yang paling kiri kita memotret jembatan khusus di Pabelan untuk PU, kemudian yang kanan untuk pusat
Dampak Studi Bencana UGM, Pengamatan Wisata, Pemotret Borobudur setelah erupsi Merapi. Kemudian kita juga ada CSR, mengajarkan aeromodeling dan sains pada anak-anak sekolah jalanan. Ini proyeksi keuangan kita, asumsi 1 tahun ada 60 proyek, tahun kedua 72. Asumsi profitnya itu di tahun kelima kita sudah dapat 700 juta net profit. Itu asumsi kita dengan tentunya penambahan R&D setiap tahunnya. Kemudian payback periodnya 1 tahun, NPC plus dan IRR-nya 20%. Nanti kita jelaskan lebih detail di sesi jawab. Kemudian ini estimasi cash flow sapu. Kenapa kita berani pasar seperti ini? Karena kita sudah melakukan case pasar sebelumnya, baik itu petisi, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian mimpi kami adalah di tahun ke-10 kita sudah bisa bikin UAV untuk bangsa ini. Iya, mungkin tantangan terbesar kita ya, untuk presentasi ya, pada saat presentasi, yaitu meyakinkan juri bahwasanya ini secara bisnis itu memang potensinya sangat bagus gitu. Karena memang mungkin bisnis video udara atau foto udara di Indonesia kan masih terbilang sangat baru ya. Nah, untungnya kita punya beberapa video yang pernah kita pakai itu untuk beberapa stasiun TV yang pernah kita bekerja sama dengan kita gitu. Jadi kita menggunakan video tersebut membuat sebuah semacam video profile singkat untuk ditampilkan di depan juri. Dan alhamdulillah juri bisa menangkap gambaran bahwasanya ini memang peluangnya bagus secara bisnis maupun secara sisi teknologinya. Sebenarnya ada 2 hal yang paling bikin kita tegang saat presentasi di hadapan para juri. Yang pertama memang dari sisi materi ya, kita waktu itu sangat khawatir, wah ini bagaimana nih kalau ternyata dianggap, wah ini ternyata dari sisi finance-nya, dari sisi keuangannya ini tidak masuk akal atau lain sebagainya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah enggak. Yang kedua yang bikin kita sangat tegang itu, kita kan nerbangin alat nih, itu kan di dalam ruangan. Nah itu ruangannya itu sempit gitu. Jadi kita khawatir terjadi sesuatu tiba-tiba dan wah ya dalam kasus terburuk kena juri misalkan. Itu kan kita mikir wah ini kalau sempat jatuh dan kena juri udah wassalam gitu kan. Tapi syukurnya kita nggak sia-sia datengin pilot dari Jogja. Itu bisa terbang secara mulus di depan juri. Juri juga bisa melihat langsung hasil videonya dan akhirnya mendarat dengan selamat. Contoh. Nah, pada masa ini bayi sudah dapat memproduksi otak bermiliar-miliar. Produk yang diciptakan tim Melobi memang unik, sabuk hamil multifungsi. Seperti dijelaskan tim Melobi dalam presentasinya, produk mereka berbeda dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Sabuk hamil multifungsi ini didesain khusus oleh tim Melobi dan juga diproduksi sendiri. Teknologi yang ditawarkan juga berbeda. Alat musik yang menyatu dalam sabuk hamil tersebut bisa dipilih sesuai dengan selera. Bisa berbentuk handphone, iPod, atau juga yang lainnya. Tanpa membuat repot ibu hamil tentunya. Dan yang menarik lagi, sabuk hamil tersebut dilengkapi dengan anti radiasi. Ini untuk menghindarkan janin dari radiasi alat musik yang menempel di sabuk hamil. Meski pasarnya terbatas hanya untuk orang hamil, tim Melobi tak habis akal. Mereka melebarkan pasar dengan cara bekerja sama dengan para dokter maupun juga rumah sakit agar merekomendasikan produk mereka. Beberapa juri tampaknya belum cukup puas dengan penjelasan tim Melobi. Apalagi ketika menyangkut persoalan jiplak-menjiplak. Namun dengan tenang, tim Melobi mematahkan keraguan-raguan para juri. Ya semacam kan melakukan paten Pak. Kalau misalnya sudah paten, mungkin tentang jadwalnya tidak sama juga. Jadi Anda ikhlas ya kalau apa? Itu bisa. Semuanya kan mesti ada analisis seperti itu. Nah, kita juga melakukan namanya inovasi juga. Jadi setiap kali misalkan ada semacam produk baru dari kompetitor, itu kita namanya ada strategi double brand. 1 harian sudah kita dengarkan presentasi dari para peserta dan tadi sudah peserta terakhir. Sekarang saatnya saya mau tanya para juri sebelum masuk ke diskusi. Halo, selamat sore. Sudah malam ini sekarang. Dari pagi mulai, gimana? Jenuh nggak Pak? Nggak membosankan ya presentasi mereka? Apa yang membuat nggak membosankan ya para juri duduk di sini terus mendengarkan? Semuanya tim bagus-bagus, ya, luar biasa dan punya keunikan sendiri-sendiri.
dan ternyata added value-nya juga ada semua, ada value-nya masing-masing. Jadi tadi saya minta juga agak susah juga. Bedanya nggak banyak-banyak, tidak tipis. Pak Rumi, bagaimana nih kesan-pesannya anak-anak generasi muda kita? Saya kira mereka sangat atraktif. Beberapa bahkan inovatif sekali ya dalam memberikan paparan, menonjolkan apa produk mereka, dan program sejenis ini patut kita dukung. Siapa jago dulu Pak? Itu tadi siapa tuh? Yang apa namanya? Kerinci apa tadi dia? Kericik. Karena presentasinya juga mereka menarik sekali ya. Sangat atraktif dan beda dari yang lain. Mampu menyampaikan pesannya dengan gaya yang berbeda. Oke, Kericik. Kita tanya Pak Budiarto, apakah jagoan Bapak juga sama Kericik? Beda. Apa jagoannya Pak? Kalau jago saya, sebenarnya mereka bagus semua. Banyak semua hampir punya unsur kandungan ide kreatifnya itu tinggi. Iya. Tapi kita harus memilih, walaupun angkanya equal, hampir dekat-dekat. Iya. Tapi kalau dari pengembangan bisnis besar, ini kelihatannya capung. Pak Raharjo Lamran, atau dibilang juga abahnya anak-anak. Gimana abahnya anak-anak ini sudah mengikuti perkembangan, ikut membimbing mereka dari awal sampai kemudian tahap ini. Are you satisfied? Enough? Cukup puas dengan mereka? Ya, kita harus puas ya punya generasi yang melihat keperluan bangsanya. Ini betul-betul saya lihat mereka melihat kekurangan bangsanya itu apa dan apa yang bisa dia berikan. Sehingga kita lihat tidak semua bisa jadi juara. Jadi ini salah satu yang harus dimaklumi oleh semua peserta. Semua terbaik dan terbaik gitu ya. Jadi tadi sudah ada beberapa nama yang disebutkan oleh Dewan Juri. Nah, apa karena nama itu yang kemudian akan keluar dari juara? Kita tunggu, masih akan berdiskusi ya. Berapa lama diskusinya? Kira-kira bakal lama nggak nih kira-kira? Ya, cepat. Cepat lah ya, karena sudah mengerucut ya. Oke, kita dengarkan. Tapi walaupun nggak menang di sini, sengaja akan menang nanti mungkin di dunia realnya mungkin dong ya Pak, bisa kan nanti ya. Karena besok juga ada kan, mereka besok presentasi kepada investor. Mungkin yang tidak menang justru investor tertarik, bisa terjadi. Nah itu dia, banyak kesempatan di ajang kompetisi di bisnis mahasiswa ini. Sambil kita menunggu hasil akhirnya, kita silakan Pak Juri untuk berdiskusi. Yang katanya cepat. Penjualannya karena itu penjualannya jadi sampai juga sering jual waktu Ada depannya. Jadi saya lihat dari hulu sampai ke hilir dia bisa menemukan satu titik. Akhirnya selesai sudah presentasi akhir para peserta ITB Entrepreneurship Challenge 2011. Dan kini saatnya para juri berembuk menentukan siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi pada presentasi akhir ini. Tidak mudah menentukan yang terbaik dari para peserta pilihan. Para juri harus berulang-ulang menghitung, meyakinkan, sampai akhirnya membuat pilihan. Yang tadinya dikira akan cepat tuntas, ternyata cukup makan waktu juga. Para juri bukan hanya harus menentukan siapa yang berhak menduduki urutan pertama, kedua, dan ketiga, tapi masih diberi tugas lain untuk memilih juara favorit. Ada 3 kategori untuk juara favorit ini, yakni pemenang untuk kategori Technopreneur alias bisnis yang berbasis teknologi, Best Business Practice, yakni bisnis yang visible atau yang mudah direalisasikan, serta Best Presentation, yakni tim dengan presentasi terbaik. Setelah berulang kali dihitung nilainya, akhirnya nama-nama pemenang pun muncul. Namun sayangnya tidak dipublikasikan hingga menunggu saatnya diumumkan pada gala dinner. Jadi tunggu saja siapa sebetulnya pemenang ITB Entrepreneurship Challenge 2011. Terima kasih, selamat malam. Berakhir sudah tahap yang menegangkan ini, berakhir sudah rangkaian dari Lomba Ide Bisnis Mahasiswa se-Indonesia ITB Entrepreneurship Challenge 2011. Dan saya sekarang sudah bersama dengan para peserta yang sudah menyelesaikan semuanya. Bagaimana rasanya? Menang atau kalah? Kalau nggak menang? Kalau nggak menang dapat investor katanya, karena besok mereka akan bertemu dengan para calon investor ya, mereka akan presentasi. Yang penting dapat investor mungkin ya. Dan kalau menang?
Mereka akan pergi ke Amerika, bertemu juga dengan para entrepreneur dari Amerika. Tapi ini kalian ini udah jadi kayak satu kelompok bareng kan, teman main bareng. Ada rencana nggak bikin satu grup Facebook kayak atau apa biar terus bareng? Oh udah bikin ya? Oh udah bikin. Jadi ini kalian akan terus bonding ya satu sama lain ya. Oke. Wish you luck guys. Jadi mudah-mudahan besok yang terbaik hasilnya, walaupun nggak menang, dapat investor tadi itu ya. Amin. Oke. Thank you. See you. Jadi, siapakah yang berhak untuk mendapatkan hadiah ketiga? Jadi hadiah ketiga ini nih deg-degan. Pemenangnya adalah Nusantara Muda. Dan juara pertama adalah